ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang urutan kebaikan dari mulai yang terberat jihad. Tidak ada di dalam Islam yang lebih berat dari ini, karena salat hanya tenaga, sedekah zakat hanya harta, puasa ya hanya lapar, haji tenaga, harta. Adapun jihad ini tenaga, harta, nyawa. Nyawa milik kita satu-satunya dipertaruhkan demi ketaatan kita kepada Allah. Maka kemarin kita bahas, saking senangnya Allah terhadap jihad, maka yang tadinya haram dihalalkan. Ya. Nah, jihad nggak bisa. Pincang misalnya, buta misalnya, mana mungkin bisa jihad? Bantu. Mungkin dengan harta mempersiapkan. Harta nggak punya, boro-boro mau bantu untuk kebutuhan sendiri pun pas-pasan. Ya. Doa. Tidak bisa bantu orang, minimal tidak bikin susah orang lain. Ketika kita hanya bisa satu, yaitu tidak bikin susah orang lain, bantu boro-boro, nggak punya uang, nggak punya tenaga, alhamdulillah tidak bikin susah orang lain. Begitulah. Maka jangan pernah putus asa untuk jadi orang baik. Jangan pernah putus asa untuk masuk surga. Walaupun kita jauh dari ilmu, jauh dari badan kokar, badannya krempeng sakit-sakitan, jauh dari kaya, betul-betul miskin. Bolehkah berputus asa masuk surga? Jangan. Berputus asa jadi pejabat boleh. Putus asa jadi orang kaya boleh. Putus asa jadi orang terkenal boleh. Tapi putus asa dari masuk surga tidak boleh, haram. Padahal ini yang terbesar. Kaya, terkenal, pejabat, bangsawan, gak ada apa-apanya dibanding dengan surga. Justru yang surga ini kita tidak boleh putus asa. Ya, itulah sedikit kesimpulan dari 117. Sekarang 118. An Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Pagi hari itu setiap persendian kalian, di riwayat dikatakan 360, ya. Ini mencengangkan para dokter tulang, ya. Para dokter tulang itu tercengang dengan sabda Nabi ini. Tahu-taunya Nabi bahwa persendian manusia itu 360. Jika ada ahli tulang menghitung sendi manusia cuman 300 misalnya, pasti kurang.
Atau 350 misalnya, pasti kurang. Atau 370 pasti kelebihan. Nah, itu keyakinan kita. Ya. Kalau orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa, ya tentu nabinya yang disalahkan. Oh, nggak benar nih Muhammad. Orang cuman 310. Ya wajarlah, kan mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita. Kita kebalik. Kalau ada seorang dokter tulang mengatakan persendian manusia cuma 350, dokter itu yang salah. Bahkan 1000, bahkan 1.000.000 dokter tulang sepakat bahwa persendian manusia cuma 300 misalnya. Kita yakin mengatakan itu salah. Nggak mungkin Rasulullah yang salah. Nah, 360 persendian ini harus disodakoi. Kapan? Setiap pagi. Harus keluar uang? Tidak. Fa kullu tasbihatin sadaqah, bisa dengan tasbih. Wa kullu tahmidatin sadaqah, bisa dengan tahmid, alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, bisa dengan la ilaha illallah, tahlil. Wa kullu takbiratin sadaqah, bisa dengan takbir. Kan sudah kita ucapkan habis sholat subuh, ya kan? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ya. Wa amrum bil ma'rufi sedekah, bisa dengan amar ma'ruf. Ya. Pak, kalau sholat jangan begitu nih, yang rapat. Bahu nempel bahu sebelah, mata kaki nempel mata kaki sebelah, dan dari awal sampai akhir. Ya. Ada pendapat awalnya doang, itu pendapat yang tidak berdalil. Ini amar ma'ruf. Ya. Pak, lain kali kalau sholat dekat ke tembok, sholat sunat ya, dekat ke tembok atau dekat ke tiang. Di hadapan Bapak itu ada tembok, ada tiang, ada tas, ada kursi, ada bangku. Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya? Sutra. Wa nahyun 'anil munkar, bisa dengan nahi munkar. Ya. Pak, kalau lagi duduk nyender tangan ke belakang boleh, tapi dua-duanya. Atau satu boleh, tapi yang kanan. Jangan satu yang kiri. Itu duduknya al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Ini nahi mungkar. Bapak kalau jual beli, mau kontan mau cash, ya harganya sama. 5 juta misalnya. Jangan cash 5 juta, kalau dicicil jadi 6 juta. Dilarang oleh Nabi SAW. Wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan kalian menjual satu jualan dengan dua harga. Falahu awqasuhuma awir riba. Yang berlaku harus harga terendah. Jika berlaku dua-duanya, maka itu riba. Harganya 1 juta. Beli 10 harganya 9 juta. Ini kan dua harga. Bolehkah? Boleh, karena yang berlaku harga yang rendah. Gitu ya. Jadinya kan harga rendah 9 juta, bukan 10 juta, ya kan? Mestinya kan 10 juta. Beda dengan begini. Kalau cash tadi 5 juta. Kalau dicicil jadi 6 juta. Kan jadinya dicicil 6 juta. Berlaku harga yang tinggi. Itulah riba. Berapa ribanya? Berapa ribanya? Berapa ribanya? 1 juta. 1 juta itu riba. Ya. Makan uang riba kayak apa ancamannya antum tahu. Luar biasa. Banyak ancaman.
Salah satu yang dahsyat adalah ditantang perang, tantang berantem. Yang nantang siapa? Yang nantang siapa? Allah. Fa'dzanu bi harbim minallah. Ya. Ada riwayat para pemakan riba di dunia begitu bangkit dari alam kubur di padang mahsyar, kata Allah, khudz min silahik. Ambil senjatamu. Mari kita perang. Baru bangun tidur, ditantang berantem perang. Yang nantang siapa? Allah Rabbul Alamin. Kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Itu bagi orang yang bandel, sudah diperingatkan dosanya riba, masih makan riba. Dan riba itu puluhan jenis. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan, dulu aku nggak pilih-pilih bermuamalah di zaman Nabi. Sekarang aku pilih-pilih hati-hati. Takut riba. Itu dia. Ya. Nggak punya uang, sedekahnya bagaimana? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amal ma'ruf, nahi mungkar. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha. Takbir enggak, tasbih enggak, tahlil enggak, amar ma'ruf enggak, nahi mungkar enggak. Padahal kan disuruh itu untuk pengganti sedekah ya. Salat duha. Ini salah satu keutamaan salat duha. Minimal 2 rakaat, maksimal 8. 12 rakaat tidak sahih. Ada riwayat 12 rakaat tidak sahih. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, yambagil iktsaru minas sadaqah. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Jangan nunggu. Iya, jangan nunggu kaya. Saya miskin, saya yang disodakohi, masuk saya sodako? Enggak. Ya, bisanya 1.000, bisanya 5.000, sodako. Ya. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i, 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Ada orang nih, sodako 1 dirham, mengalahkan orang yang sodako 100 dirham. Kenapa? Iya. Yang sodakoh 100 dirham ini uangnya ribuan dirham. Sementara yang sodakoh 1 dirham uangnya cuman 2 dirham. Berarti separuh hartanya. Karena yang dilihat oleh Allah itu bukan jumlah, tapi pengorbanan, persentase lah kata kita. Ya. Betul dia 1 miliar, tapi Allah, di mata Allah ya kecil. Orang hartanya triliunan. Kalau di mata manusia, wah hebat. Masuk sedekah 1 miliar. Di mata Allah, Allah itu maha kaya. Allah tidak takjub dengan sedekah sekian. Yang Allah takjub itu dengan pengorbanan. Cuman ngasih 1 porsi makan, istilah kita sepiring makan, cuman sepiring dong. Ya. Malam itu sambil dimatikan lampunya, Allah takjub, padahal cuman 1 piring. Allah takjub. Ya. Pagi-pagi Allah perintahkan kepada Jibril untuk memberitahukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, katakan kepada Muhammad bahwa aku takjub dengan apa yang dilakukan oleh orang Ansor itu. Kenapa? Karena pengorbanan yang luar biasa.
Betul yang diberikan cuma satu piring, tapi itu pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Itu makanan malam mereka satu-satunya. Cuma satu porsi. Ngalah buat tamu. Ya. Syukran lillah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur yang jelas-jelas syukur itu memperbanyak sedekah. Ya. Alal afiyah, agar selalu berada dalam afiyah, ya, sehat, nyaman, tentram. Yang lain pada kena penyakit, dia enggak. Yang lain pada celaka, dia enggak. Yang lain kena musibah, dia enggak. Wadaf'an lil bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Ya. Maka kalau saya ajak antum untuk menyetop asuransi, insya Allah saya tidak berlebihan. Stop. Yang biasa antum berikan kepada perusahaan asuransi 200.000 per bulan, 300.000 per bulan, 400.000 per bulan, stop. Ya. Kasihnya tetap, tapi pindahkan, jangan ke perusahaan asuransi, tapi ke fakir miskin. Ada ponakan yang miskin, ada sepupu yang miskin, ada tetangga yang miskin, kasih. Ya. Dan saya berani menjamin, karena jaminan ini dari Allah dan Rasulnya, nggak akan sakit, dijauhkan dari sakit, bala. Ini kan masalah keyakinan, nih. Tinggal pilihannya, yakin apa enggak. Gitu. Yang bicara Allah dan Rasulnya. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Begitu yang ngomong mbak-mbak asuransi, nanti begini, nanti ditanggung biar, langsung percaya, siap setor tiap bulan. Ya, begitu yang bicara Allah dan Rasulnya, maju mundur, maju mundur. Ya, coba buktikan dengan yakin, maksudnya, ya. Bukan buktikan untuk meyakini. Tentu kita yakin, mana ada Allah dan Rasulnya bohong, mana ada. Dengan niat ikhlas karena Allah, bismillah. Mulai sekarang saya nggak mau bayar lagi asuransi. Saya pindahkan ke fakir, miskin, yatim, santren. Walaupun cuma 200.000, 300.000. Sama dengan yang disetor di asuransi itu. Yang kedua, kasratu abwabil khair wa ta'at. Banyaknya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ketaatan. Maka jangan putus asa kalau jadi orang bodoh, jadi orang ngapalin, nggak apal-apal. Jangankan satu juz, satu ain saja lama hafalnya. Ngaji Rabu, ya, belum Kamis sudah lupa lagi. Ya, namanya juga daya ingat beda-beda. Jangan putus asa, ya. Ada akhlak, ada doa. Akhlak, bicara yang enak, jangan menyinggung perasaan orang, jangan bohong, jangan ngerepotin orang. Banyak sekali. Ketika tidak bisa apa-apa, taruh seperti kemarin, kedua kaki nggak ada, kedua tangan nggak ada, gimana nggak ngerepotin? Ya, perbanyak doa, perbanyak doa, perbanyak doa, doa, luar biasa. Orang yang sabar ketika dikasih musibah yang luar biasa, Allah menunggu-nunggu, Allah menunggu-nunggu doa kita. Fadlu salatid duha, keutamaan salat duha. Ada pendapat jangan setiap hari. Saya kira sulit mempraktekkan ini. Ya. Kan kemarin sudah sebulan penuh salat duha, sekarang
tinggalkanlah, biar nggak setiap hari. Jangan. Lakukan terus, pasti ada. Namanya manusia ya, lupa misalnya, ketiduran misalnya, terlalu sibuk misalnya, pasti ada hari di mana kita tidak sholat duha. Oleh karena itu, udah lakukan terus. Ya. Pasti ada hari di mana kita tidak sholat duha. Ini sholatnya awabin. Awabin itu nama orang, bukan nama sholat. Jadi orang-orang yang mudah bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, banyak saudara-saudara kita yang menyangka awabin itu nama sholat. Sholat awabin. Ya. Itu bid'ah. Tidak ada sholat awabin. Sama dengan sholat rogoib, sholat nisfu Sa'ban, itu bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Sholat hajat. Sholat hajat ada hadisnya tapi dhaif. Ya. Sholat hajat juga tidak sunnah. Satu lagi, terakhir. Sa'atu rahmatillahi bi'ibadih. Luasnya rahmat Allah terhadap hambanya. Ya. Bagaimana tidak luas? Nggak bisa ini pakai ini, nggak bisa ini pakai ini, nggak bisa ini pakai terus, nggak bisa sama sekali tadi. Gimana bisa? Kedua kakinya nggak ada, kedua tangannya nggak ada, buta, bisu, mau bisa apa coba? Ya. Bisakah dia masuk surga? Bisa. Kayak kurang apa murahnya Allah? Kurang apa murahnya Allah? Salat nggak bisa, apalagi zakat, haji, jihad. Tapi Allah siap memasukkan dia ke dalam surga. Hanya dengan sabar. Kurang apa coba murahnya? Ya. Nah, ini dia. إذ إن العباد لا يطيقون التصدق في كل يوم بمثل هذا فأجزأ عن ذلك ركعتان من الضحى. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba, ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa, bisa ditebus, bisa diganti dengan sholat duha. Ya. Dan itu banyak sekali. Nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.